Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Hardi Dian Anto, channel Gado-Gado, di mana kita bakal bahas semuanya di sini. Henshin. Hai, apa kabar semuanya? Dan di video gua kali ini, karena sebelumnya gua ngebahas tentang Kamen Rider Geats, dan kali ini gua bakal nge-review SHF Kamen Rider Geats Boost Magnum. Oke, sebelumnya gue juga pernah nge-review Kamen Rider Buffa Zombie Form, dan nantinya seperti yang pernah gue bahas sebelumnya juga di review yang bahas tentang Buffa, kalau misalkan dua Kamen Rider itu bisa disatuin seperti yang ada di backgroundnya ini. Jadi nanti gue bakal bahas dan juga gue bakal satuin dua figur ini supaya bisa ganti form. Jadi ini dia tampilan dari box Kamen Rider Geats Magnum Boost Form. Jadi di depannya ini ada tampilan si ganteng Geats ini dengan form dia yang paling cocok lah, karena katanya kalau di Kamen Rider Geats ini ada beberapa buckle yang memang cocok dan ada yang nggak terlalu cocok. Tapi kalau Magnum ini memang cocok banget buat si Geats ini. Terus di sini ada lambangnya si Geats, yaitu topeng rubah. Di sini ada tulisan SHF Figures si mereknya. Di sini ada Bandai Namco, terus ada Tamashii Quality. Di sini katanya sudah melewati proses kualifikasi lah kayak gitu, pengecekan yang mantap. Di sini ada namanya Kamen Rider Geats Magnum Boost Form. Di sini ada logo Bandai-nya, di sini ada logo si Kamen Rider Geats-nya. Di sebelah sini ada tulisan gini doang, Kamen Rider Geats Magnum Boost Form. Di bagian atas ada SHF Figures Kamen Rider Geats Magnum Boost Form, ada DGP Desire Grand Prix. Di sebelah sini cuma ada tulisan dan ada posenya si Geats lagi berdiri aja ganteng. Di belakang ada tampilan-tampilan yang bisa dipose-posein. Sumpah ini gue suka banget sih, emang keren banget tuh. Padahal cuma berdiri doang. Dan di sini ada si Buffa Zombie Form, dan nanti ini bisa diganti formnya gitu, bisa di swap lah, pokoknya digabung-gabungin. Oke, kalau gitu kita langsung lihat gimana isinya. Nah, oke, ini dia isi dari packaging si Kamen Rider Geats Boost Magnum Form. Magnum Boost Form. Di sini ada senjatanya. Nah, harusnya sih sebenarnya senjatanya si Geats ini bisa dipanjangin. Cuman mode senjata yang panjang itu dijual terpisah sama si bandit kebiasaan. Di formnya entry form ini. Entry form yang waktu gua bahas Bapak, gua lupa itu nama formnya apa. Ternyata entry form. Di sini ada senjatanya satu aja. Jadi kalau kalian mau dapat senjata yang panjangnya, kalian harus beli satu lagi yang entry form. Terus ada di sini figurnya sendiri dan ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 pasang kanan dan kiri untuk bisa diganti-ganti. Kita lihat gimana detailnya lebih dekat. Nah, ini dia setelah gua keluarin dari si plastiknya. Kita dapat ada 1 figur, 1 senjata, dan ada 3 pasang tangan dan 4 karena yang udah kepasang. Kita lihat detailnya bareng-bareng mulai dari tangan. Oke, jadi pertama kita bakal bahas dulu. Di sini kita dapat sepasang tangan untuk megang senjatanya. Ini buat tangan kanan dan ini buat tangan jatuh. Dan ini buat tangan kirinya. Bisa dilihat di sini keren banget detailnya. Seperti biasa hanya berwarna hitam seperti Bapak yang kemarin. Ini keren banget sih detailnya. Bisa kalian lihat di sini ada pelindung punggungnya dan gayanya ini udah megang senjata banget. Lanjut di sini juga kita dapat sepasang tangan mengepal. Ini biasanya sih kalau di SHF sebelumnya yang biasanya gua beli, itu kalau misalkan defaultnya yang kepasang di figurnya itu yang ngepel kayak gini. Tapi semenjak era Rewa, kebanyakan yang terpasang di tangannya itu adalah yang relax hand. Jadi di sini kita dapat yang mengepal. Lihat keren banget detailnya. Ngepel kayak gini. Oke, selanjutnya ada relax hand yang berikutnya. Ini kalau misalkan kita punya yang revolver yang panjangnya, ini bisa buat dia ala-ala satu megang senjata, satu megang yang panjangnya gitulah. Keren banget, detailnya oke banget. Dan kemudian kita lanjut ke senjatanya. Ini dia, senjatanya tembakan revolver ya, kalau nggak salah sebutannya revolver.
Ini hanya yang bagian pendeknya, tapi kalau di filmnya ini tuh bisa dipanjangin kayak gitu, tapi ini nggak bisa. Tapi si bandit untuk menyedot duit kita buat dia sih masukin senjata yang panjangnya ini ke entry formnya tuh. Ini keren banget, ada warna merah di sini, catnya juga rapih banget. Di sini ada tembakannya, ada apa namanya triggernya, ada pelatuknya di sini. Warna merah, fokus up, warna merah. Nah, di sini nanti kalian bisa pasangin buckle-nya si Magnum supaya jadi nanti ada dua pegangan di sini, dan itu nanti bisa dipegang juga sama tangan yang tadi udah gue bahas. Di sini ada lubangnya untuk keluar pelurunya, detail banget. Di sebelah sini ada warna merah juga, dan di sini ada kayak buat isi revolvernya gitu, ada buat isi pelurunya. Keren banget. Kita lanjut ke detail buat figurnya sendiri. Figurnya sendiri di sini kita dapat kayak gini. Di bagian kepala ini mantep banget karena ini adalah temanya rubah. Dan pertama kali gue lihat Kamen Rider Geats ini di posternya, gue langsung ke distract sama motif helmnya ini. Motif helmnya ini yang gue inget langsung adalah motif-motif topeng yang biasanya dijual di festival musim panas, kalau nggak salah festival musim panas yang biasanya diadakan di Jepang. Jadi kalau ini tuh kayak topeng rubah, terus ada topeng tanuki, ada topeng bava segala macem, dan ini adalah motif untuk si rubahnya. Kita bisa lihat di sini, ini keren banget, warnanya mantap. Di sini mancungnya juga dapet, ada warna orange sebenarnya, warna orange putihnya ini mantep banget. Di sini ada pelindung bahunya. Fokus dulu, pelindung bahunya oke banget, dia bisa bergerak seperti ini. Nanti kita bakal bahas gimana artikulasinya. Di sini ada kayak yang gue inget sih kayak Naruto. Di sini ada kayak lingkaran-lingkaran rubah ekor 9. Keren banget. Di sini kita bisa lihat detailnya untuk buckle-nya Magnum ini bisa dilepas, nanti kita bahas juga. Bisa lepas kayak gini. Ops, ini gue kasih glutak supaya gak gampang copot. Oh iya, ini juga salah satu kekurangannya, dia gampang copot, makanya gue kasih glutak. Dan ini nanti bisa digabungin ke senjatanya tadi kayak begini. Fokus dulu, kayak gini. Dan nantinya bisa ada dua pegangan untuk si Kamen Rider Geats ini. Dan ini adalah buckle untuk busnya, untuk ke bawahnya sini. Di belakangnya kita dapat jubah yang bisa berkibar kayak gini, tapi karena ini bahannya dari karet lentur, jadi nggak mungkin patah. Cuman kalau misalkan terlalu ditekuk juga mungkin bakalan sobek sih ya. Terus di sebelah sini ada banyak banget sih warnanya, oranye bagus. Untuk ininya juga pelindung lututnya oke banget. Semuanya mantap. Cat gradasinya ini gue suka banget sih. Untuk bagian busnya ini bener-bener kayak knalpot yang udah racing, karena ini bisa jadi ngebut gitu. Oke lah, kalau gitu kita akan langsung ke artikulasinya. Ya, artikulasi untuk SAE Kamen Rider Geats Magnum Boost ini keren banget, soalnya kita bisa mendapatkan banyak pose-pose yang bagus. Kita akan mulai dari atas. Di sini kepalanya bisa muter 360 derajat, gak ada masalah. Kemudian bisa naik sejauh ini, cukup jauh untuk bisa nenggak. Turun sejauh ini, bisa ke kanan seperti ini, ke kiri seperti ini. Bener nggak? Gua kebalik gak kanan kiri, pokoknya gitulah. Bisa berputar seperti ini, oke banget. Terus untuk si bahunya, dia bisa nutup seperti ini, bisa juga ke atasnya, nggak terlalu jauh banget sih kalau ke atasnya, soalnya ini bisa untuk mendukung dia ketika menjulurkan tangan ke samping. Menjulurkan tangan apa coba? Nah, bisa kayak gini, tangan kanan, kemudian tangan kiri juga bisa seperti ini. Jauh banget sih untuk ukuran figur sekecil ini, karena ini 1:12, tapi bisa sangat panjang seperti ini. Jauh banget. Dia kalau misalnya ke depan ikut seperti ini, tapi bahunya juga, ya itu dia yang tadi gue bilang gampang copot. Oke lah, biarin aja, nanti kita cari lagi. Jadi kalau untuk ke depan seperti ini, fokus, ke depan seperti ini, ke belakangnya jauh, dia bisa berputar seperti ini, nggak ada masalah. Kemudian untuk siku, dia bisa, dia terlalu ketahan juga ya, sama seperti Bava waktu itu, jadi agak ketahan sedikit, nggak sampai bisa nekuk banget, karena mungkin ada aksesoris di sini yang ikutan nahan. Kemudian untuk tangan di sini, dia punya gerakan
bisa ke atas, ke bawah seperti ini, bisa muter juga nggak ada masalah. Dan di sini tuh ada banyak banget gimmick-gimmicknya. Di sini lu bisa buka ini supaya jadi tembakan lagi. Karena di filmnya kan ini juga semua badan si Magnum ini bener-bener berisikan semuanya tembakan. Ini juga bisa nembak. Jadi di sini kalian bisa turunin dan naikin seperti ini. Kalau misalkan posenya mau seperti 2 tembakan, kalian bisa turunin seperti ini. Sebelah sebelah kirinya juga sama seperti itu. Di sini bagian beltnya, fokus dulu. Nah, ada ID core-nya di sini, bentuknya adalah lambangnya si Kamen Rider Geats. Untuk detailnya mantep banget, dan ini gimmicknya ini juga bisa dilepas. Sama kayak tadi, ini gua kasih glutak juga supaya nggak lepas-lepas karena tadi juga bisa lepas. Dan ini bisa diputar kayak gini. Nah, kayak di filmnya, jadi kalau diputar itu jadi bagian kaki di kepala, kepala di kaki, seperti lagunya Peter Pan ya guys ya. Terus untuk bagian bawahnya, keren banget, kakinya bisa sejauh ini, dia maju ke depan. Kamu ke atas dulu. Bisa sejauh ini ke depannya. Harusnya bisa lebih jauh lagi. Nah, bisa sejauh ini. Ke belakang bisa sejauh ini. Untuk ke samping dia bisa sejauh ini. Lumayan jauh. Dan untuk di lututnya dia bisa nekuk kayak begini. Mantep banget. Kanan kiri sama. Ini juga bisa nekuk sejauh ini juga. Keren. Dan ada gimmick lagi guys. Dan ada gimmick ini bisa gerak kayak gini juga. Keren banget. Jadi kalau misalkan dia mau ngebut, dia bisa kayak gini nih, kayak kena pot racing. Keluar api kalau di filmnya. Kayak gitu. Terus untuk kaki bisa seperti ini. Gak ada masalah. Dia bisa naik juga kayak gini. Bisa goyang-goyang kanan kiri kayak begini. Dan untuk bagian belakangnya, dia kayak gini aja. Gimmicknya nggak terlalu banyak sih kalau di belakang. Kayak gitu, itu di artikulasinya. Dan sekarang gue bakal coba buat swap atau ganti form ini menjadi form zombie dan kita gabungin dengan si Buffa yang sebelumnya. Ya, ini dia 2 figur Kamen Rider dari series Kamen Rider Geats. Ada Geats, ada Buffa. Ini adalah formnya Bush. Salah lagi, ini Magnum Bush. Dan ini zombie. Dan mereka ini bisa disatukan atau diganti-ganti change formnya. Kita bakal lihat gimana caranya supaya kalian ya yang belum punya mungkin bisa tahu gimana caranya. Oke, pertama ini yang harus kita lakukan adalah kita lepas gini. Ini caranya dicabut kayak gini. Dia ada joinnya kayak gini. Lihat, ada kayak 2 colokan ini. Dan ini kanan kiri si Buffa dan si Geats ini sama-sama punya kayak gitu. Kita simpan dulu. Kemudian yang ini kita cabut juga kayak gini. Gampang banget nyabutnya. Cuman kalau misalkan kendalanya, kalau mungkin sering banget digonta-ganti gini, mungkin bakal terjadi loose. Jadi ya memang Bandit merencanakan supaya kita beli lebih dari 1 supaya bisa punya semua formnya sih. Emang kurang ajar tuh Bandit. Nah, supaya lebih lebih sesuai dengan filmnya, kita bakal ganti juga ini buckle-nya. Buckle-nya kan ini entry ID core-nya kan tetap Geats. Kita gantiinnya dulu dengan si zombie. Kita lepas juga di sini. Set kayak gini. Si Buffa tetap sama Buffa-nya gini. Buffa tetap di sini, tapi ininya diganti, ini ada joinnya kayak gini. Joinnya kita bisa langsung masukin aja seperti ini. Jadi dia si Buffa menggunakan. Nah, ini ciri khasnya. Kalau misalkan Buffa ciri khasnya itu punya rok kayak gini. Kalau misalkan Geats ciri khasnya adalah ininya nih. Kabelnya, bukan kabel, siapa namanya, jubahnya gitu. Pasang gini. Tapi sebelumnya gue lupa, di sini harus kita lepas dulu kepalanya kayak gini. Yang ini juga sama, kita lepas kepalanya. Oke, habis itu ini bertukar badan. Jangan lupa ini juga dilepas kayak gini. Ini punggungnya lepas kayak gini. Terus ini juga lepas kayak gini. Lalu kita pindahin ke si badan zombinya. Kita pasang, nih udah ada emang disediakan. Untuk kepalanya kita buka dulu ininya, kedepanin gini, cabut. Dia bakal visornya
kelepas. Kita taruh dulu. Nah, mulutnya kita ganti. Karena ini kan zombie. Kita buka seperti ini. Seret. Kita gabungin dengan ini. Kita sudah dapat mulutnya. Mulutnya kita masukin ke sini. Jadilah muka si Gitz dengan form zombie. Kita pasang lagi ke sini. ID core Gitz tapi pakai buckle zombie. Oke, jadi dia tinggal dimasukin aja kayak gini. Jangan lupa pasang dulu beltnya kayak gini. Habis itu langsung colok aja. Dan kalian dapat Gitz dengan form zombie boost. Ini dia kayak gini. Kita akan lanjut menyatukan Bava supaya dapat form Magnum. Untuk kepalanya kita masukin dulu mulutnya. Mulut untuk si Magnum form ini kita masukin kayak gini. Set. Habis itu kita masukin visornya. Terakhir jidatnya. Kita dapat seperti ini. Udah ganti mulut jadi warna putih. Lanjut. Tinggal masukin aja beltnya kayak begini. Kayak gini. Di sini udah ada ID core-nya dengan ID core Bava. Masukin kayak gini. Kepala kayak gini. Dan jangan lupa masukin buckle boost Magnum buckle. Jadilah dapat Bava dengan form Magnum. Nah, itu tadi pembahasan tentang Kamen Rider Gitz Magnum Boost. Jadi di sini ada beberapa pose yang bisa kalian pakai, ya bisa kalian posein dengan si Magnum Boost ini buat si Gitz. Nah, kalau misalkan kalian punya Bavanya juga, kalian bisa memposekan kayak begini nih. Keren banget ketika Bavanya megang senjata, si Magnumnya, terus si Gitznya pakai zombie. Kalau diposein kayak gini tuh mantep banget. Kalian bisa lihat detailnya, gerakannya, semuanya oke banget. Dan kalau misalkan dia sendiri nih, si ganteng Gitz Magnum Boost itu mau diposein kayak gimana aja tuh keren-keren banget. Bahkan ngerentangin tangan kayak begini aja, dia tuh udah kelihatan kayaknya tuh sangar-sangar gimana gitu. Emang paling pas banget Gitz itu pasangannya adalah Magnum. Karena kalau ketika gua ngelihat secara pribadi ya, maksudnya secara pendapat gua ketika ngelihat di swap jadi Gitz form zombie, menurut gue kurang oke. Dan ketika Bava pakai formnya Magnum juga kurang oke sih menurut gue. Tapi emang kalau misalkan bawaannya Gitz dengan si Magnum itu oke banget. Jadi buat kalian yang mau ngambil si Gitz ini, gue ngambil di harga kisaran 750. Kalau misalkan sekarang gue nggak tahu harganya udah naik atau turun. Jadi kalau misalkan kalian yang mau, langsung aja hubungin toko-toko kesayangan kalian. Oke, selamat menikmati footage atau pose-pose dari si Gitz satu ini. Nah, itu tadi pembahasan gua mengenai Kamen Rider Gitz SHF-nya, dan ini adalah karakter yang menurut gua tuh keren banget di era Reiwa ini. Gua bahkan sampai ya jadi favorit gua lah Kamen Rider Gitz ini. Jadi kalau buat kalian yang mau memiliki SHF Kamen Rider Gitz ini, langsung aja ke toko-toko kesayangan kalian. Dan makasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa kalau misalkan kalian belum subscribe channel Hardy Dian Anto, langsung subscribe supaya nggak ketinggalan video-video baru dari gua. Thank you dan sampai ketemu lagi di video gua berikutnya.